Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Masih bersama dengan Bu Yulia. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika, yaitu mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Saya tegaskan di sini, ini bacanya 0, bukan kosong. Oke? Bilangan bulat dapat dituliskan ke dalam garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan berikut. Angka yang ada di sebelah kanan 0 atau yang bertanda panah biru itu disebut bilangan bulat positif. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan angka yang ada di sebelah kiri 0 atau yang bertanda panah merah disebut bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Cara membaca bilangan bulat. Bilangan bulat positif, cara membacanya cukup dibaca sesuai dengan angkanya. Contoh, 9 dibaca 9. Dan untuk angka 0 juga dibaca 0. Sedangkan bilangan bulat negatif, cara membacanya tinggal menambah kata negatif di depan angkanya. Contoh, negatif 5, negatif 17. Lawan bilangan. Bilangan bulat positif berlawanan dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif otomatis berlawanan dengan bilangan bulat positif. Contohnya, bilangan bulat positif 1 lawannya adalah bilangan bulat negatif 1. Bilangan negatif 13 lawannya adalah 13. Bilangan 27 lawannya adalah negatif 27. Membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Semakin ke kanan, nilai dari bilangan bulat semakin besar, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Contohnya, 2 lebih besar dari 1. Ingat ya, yang dicaplok adalah yang nilainya besar. Kemudian negatif 2 lebih besar dari negatif 4, karena negatif 2 di garis bilangan itu terletak lebih kanan dari negatif 4. Contoh berikutnya, 3 lebih besar dari negatif 2. Selanjutnya, semakin ke kiri, nilai dari bilangan bulat semakin kecil, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Jadi, semakin besar bilangan negatif, nilainya semakin kecil. Ingat ya, nilainya semakin kecil. Negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Ingat, yang dicaplok adalah angka yang nilainya besar. Jadi caploknya menuju ke arah angka negatif 2 ya. Kemudian 1 lebih kecil dari 3. Negatif 3 lebih kecil dari 2 itu ya. Semakin ke kiri semakin kecil. Kemudian contoh yang terakhir, negatif 7 sama dengan negatif 7. 9 sama dengan 9 ya. Mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, yang perlu kalian perhatikan adalah perintahnya. Minta diurutkan dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Contoh, di situ ada bilangan bulat yang ditulis secara acak. Nah, perintahnya urutkanlah dari yang terkecil. Caranya, kalau ada angka 0, kalian tulis angka 0-nya dulu di tengah, seperti kalian membuat garis bilangan. 0-nya ada di tengah. Kemudian, baru kalian pilih bilangan positif yang paling kecil dulu. Kalian tulis di sebelah kanannya angka 0. Jadi, mulai dari 5, 6, dan seterusnya itu ya. Nah, jangan lupa angka yang sudah ditulis kalian tandai agar tidak bingung ya. Boleh ditandai dengan dilingkari atau dicoret.
Setelah yang positif ditulis semua, sekarang kalian tulis bilangan negatifnya. Kalian pilih yang nilainya paling besar dulu. Kalian letakkan di sebelah kirinya 0. Nah, mulai dari negatif 1, negatif 3, negatif 6, dan seterusnya. Gitu ya. Selesai. Kemudian soal berikutnya, perintahnya urutkan dari yang paling besar ya. Nah, agar lebih mudah mengerjakan, kalian mengerjakannya seperti membuat garis bilangan tadi ya. Nah, seperti membuat garis bilangan tadi, kalian tulis nolnya di tengah ya. Kemudian sebelah kanan bilangan positif, sebelah kiri bilangan negatif. Kalau sudah selesai, kalian nulis jawabannya mulai dari angka yang paling besar, yang paling kanan. Kalian tulis dulu 9, 7. Nah, kemudian ke kiri sampai habis. Begitu. Operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, ada sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran. Contohnya, saya langsung ke angka saja ya. 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. 4 yang semula di kanan, dia ditukar tempatnya, jadi di sebelah kiri. Ya, paham ya? Kemudian 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3. 3 yang semula di sebelah kiri, berubah jadi di sebelah kanan, ditukar tempatnya. Berikutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya langsung ya. Angka saja. 8 tambah 7 dalam kurung ditambah 2. Itu sama dengan 8 ditambah dalam kurung 7 ditambah 2. Yang semula yang dikurung 8 dan 7, sekarang yang dikurung 7 dan 2-nya. Kalian perhatikan susunannya tetap 8, 7, 2. Sebelahnya juga 8, 7, 2. Kurungnya saja yang berubah. Kemudian sifat distributif atau penyebaran, disebar. Yang semula cuma 3 angka jadi 4 angka ya, disebar. 2 kali 7 tambah 9 itu senilai dengan 2 kali 7 ditambah 2 kali 9. Operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran adalah sebagai berikut. Kalau di dalam soal itu sudah ada tanda kurung, maka kerjakan operasi yang ada dalam kurung dulu. Ya, baik itu penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan. Ya, yang ada dalam kurung didahulukan. Berikutnya, kalau tidak ada kurung bagaimana? Nah, kalau tidak ada kurungnya, berarti kalian kerjakan yang operasi perkalian atau pembagian dari yang sebelah kiri. Yang paling kiri apa dulu? Perkalian dulu atau pembagian dulu? Ya, dilihat. Yang paling kiri dikerjakan dulu perkalian atau pembagiannya. Setelah itu, baru kalian kerjakan yang penjumlahan sama pengurangannya. Sama juga cara pengerjaannya dari sebelah kiri. Ya.